Halo semuanya, nama aku Hizkia. Selamat datang di kanal Hizkia Reads Thriller. Di video ini aku mau kasih lihat ke kalian buku-buku misteri thriller yang aku beli beberapa minggu ke belakang. Semua ini buku-buku bekas, jadi harganya itu paling mahal 50.000. Ada yang buku terjemahan, ada juga buku yang bahasa Inggris. Jadi kita mulai aja dari buku yang pertama. Buku yang pertama adalah The Couple Next Door dari Shari Lapena. Buku ini bahasa Inggris, diterbitkan oleh Penguin Books. Ia punya 351 halaman. Buku ini bercerita tentang sepasang suami istri, Anne dan Marco. Tampaknya punya kehidupan yang sempurna, punya rumah bagus, kisah cinta yang bisa dibilang romantis, dan mereka punya seorang bayi bernama Cora. Pada suatu hari, mereka meninggalkan bayinya di rumah untuk makan malam dengan tetangga. Kemudian ketika mereka mengecek keadaan bayinya di rumah, bayinya hilang dan detektif mulai menelusuri satu persatu tersangka yang kemungkinan punya andil dalam penculikan bayi ini. Dan kecurigaan jatuh kepada Anne dan Marco sebagai orang tuanya. Lama-kelamaan terkuaklah bahwa Anne dan Marco ternyata menyimpan rahasia dari satu sama lain. Buku ini aku tahu dari Bookstagram luar negeri, dan di Goodreads juga buku ini yang jumlah ratingnya paling banyak dan bahasa Inggris, jadi bisa sekalian untuk latihan bahasa Inggris karena aku nggak mau baca buku itu terhalang sama bahasa gitu. Kemudian kita masuk ke buku yang kedua, yaitu ada buku Sharp Objects atau Segala yang Tajam dari Gillian Flynn. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia. Buku ini punya 329 halaman lebih. Buku ini bercerita tentang seorang perempuan bernama Camille mendapat tugas untuk menyelidiki kasus pembunuhan dua anak perempuan. Dia harus kembali ke kampung halamannya dengan secara terpaksa karena Camille gak punya hubungan yang baik gitu dengan ibunya. Setelah dia tinggal beberapa lama di sana, dia menemukan kesamaan-kesamaan antara dirinya dan anak perempuan yang menjadi korban. Dari sinilah penyelidikan mulai berlanjut. Aku pilih buku ini, sebenarnya nggak pilih karena aku berusaha untuk baca tiga-tiganya buku dari Gillian Flynn. Karena buku Gillian Flynn yang Gone Girl itu aku udah baca dan bukunya benar-benar keren, ada plot twistnya juga. Jadi aku tertarik untuk membaca keseluruhan buku dari Gillian Flynn, dan ini buku Gillian Flynn yang pertama. Kita lanjut ke buku yang ketiga, masih dari Gillian Flynn juga. Ada Dark Places atau Tempat Gelap. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia, punya 463 halaman, tebal. Buku ini bercerita tentang seorang perempuan bernama Libby yang mengalami kejadian tragis sewaktu ia berumur 7 tahun. Tragedi itu adalah ibu dan kakak perempuannya terbunuh di suatu malam, dan Libby harus bersaksi melawan abang laki-lakinya sendiri bahwa pelakunya adalah abangnya. Lalu kemudian setelah besar dan abangnya dipenjara, Libby bertemu dengan perkumpulan rahasia yang terobsesi pada kasus-kasus kejahatan terkenal. Mereka berusaha mengorek informasi mengenai malam terjadinya pembunuhan orang tua Libby, yang kemudian mereka akan membayar Libby untuk informasi-informasi yang mereka dapatkan. Kemudian setelah penelusuran dilakukan, mulai terkuaklah fakta-fakta yang sebelumnya tidak diketahui oleh Libby sendiri. Buku yang keempat ada Big Little Lies atau Dusta-Dusta Kecil dari Liane Moriarty. Buku ini aku tahu juga dari booktuber luar. Di sinopsisnya dikatakan kalau suatu insiden pembunuhan menyebabkan gosip-gosip jahat yang kemudian mengaburkan mana yang benar dan mana yang salah gitu. Aku baru pertama kali dengar ada thriller yang kayak gini gitu tipenya. Jadi nggak sabar gitu. Buku selanjutnya ada The Girl on the Train oleh Paula Hawkins. Sebenarnya aku lagi baca udah sampai halaman 60. Buku ini bercerita tentang Rachel yang seorang alkoholik, dan dia itu setiap hari menaiki kereta komuter. Kereta api ini selalu berhenti di sebuah sinyal perlintasan, dan di situ Rachel selalu memperhatikan rumah nomor 15. Di rumah nomor 15 itu tinggal sepasang kekasih, dan Rachel ini selalu memperhatikan kehidupan mereka gitu dari dalam kereta komuter tadi. Sampai pada suatu ketika Rachel melihat sesuatu yang dia harap tidak pernah dia lihat terhadap
dua orang kekasih ini tadi. Sampai halaman 60 masih mulai diperkenalkan apa saja background masing-masing karakter. Jadi dan udah terasa gitu unsur suspense, unsur misteri, bibit-bibit permasalahan yang di dalam buku ini. Buku selanjutnya dari Paula Hawkins juga, ada Into the Water. Buku ini bercerita tentang sebuah sungai di mana selama bertahun-tahun sungai ini memakan korban dan keseluruhannya adalah perempuan. Sampai pada suatu ketika seorang perempuan bernama Nell Abbott ingin mengungkap apa yang terjadi di sungai itu, namun kemudian dia ditemukan tewas di sungai yang sama. Kemudian orang-orang di sekitar mulai bertanya, apakah dia jatuh, apakah dia bunuh diri, atau apakah dia dibunuh. Ini The Girl on the Train dan Into the Water ini pemenang Goodreads Award di 2 tahun yang berbeda, kategori mystery thriller. Jadi ini betul-betul bikin aku penasaran gitu. Selanjutnya ada buku A Head Full of Ghosts oleh Paul Tremblay. Ini diterbitkan oleh penerbit Nora. Buku ini bercerita tentang Marjorie yang dia itu aneh gitu. Ayahnya menganggap kalau dia kerasukan setan, ibunya menganggap kalau dia itu ada satu sakit mental gitu. Dan adiknya Marjorie bernama Mary itu nggak percaya kata orang-orang kalau misalnya kakaknya kerasukan setan. Meskipun Marjorie melakukan hal-hal yang aneh seperti masuk ke kamar Mary pada malam hari, membuat suara-suara aneh dan sebagainya. Buku yang terakhir ada Every Last Lie dari Mary Kubica. Buku ini punya 331 halaman. Terus juga ini buku bahasa Inggris. Buku ini bercerita tentang Clara Solberg yang suami dan anak perempuannya mengalami sebuah insiden kecelakaan. Itu menewaskan suaminya dan anak perempuannya yang berusia 4 tahun selamat. Kemudian dari malam suaminya meninggal, itu Clara mengalami teror-teror yang kemudian membuat dia berpikir apakah kematian dari suaminya itu memang murni kecelakaan atau ada hal lain gitu yang terjadi di luar pengetahuan Clara. Dari situlah dia mulai menyelidiki apa yang dilakukan suaminya, terus rahasia-rahasia yang disimpan suaminya dari Clara. Aku pengen baca buku Mary Kubica, jadi ada juga judul-judul lain, tapi aku mulai dari buku ini dulu karena premisnya yang menarik. Oke, itu dia tadi buku-bukunya. Dari judul-judul yang udah aku sebutkan tadi, ada nggak buku-buku yang kepengen kalian baca? Atau jangan-jangan udah pernah kalian baca? Kasih tahu aku di bawah ya. Ya, sekian dulu videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai sini. Dadah!